posisinya udah meninggal di rumah sakit. Itu pertama kali maksudnya ngerasa aneh ya. Pas gue ke ruang tamu itu, gue lihat yang bangku jurusannya itu kayak ngangkat sedikit karena kan biasanya kalau orang duduk ya, terus kan kalau berdiri pasti kan dia agak ngangkat. Gue lihat itu, gimana sih gue kayak misalkan gue ngeliat orang nih, terus misalkan dia meninggal, gue tau tuh meninggal nih, terus gue tahu itu dia besok nggak ada dan gue tiba-tiba nangis. Gue bisa tahu itu gue lihat, gue tatapan. Terus gue buka sambil sinis, gue bilang, iya, gue bilang gini, itu kan ada kamar mandi sebelah, ngapain lo foto-foto kamar mandi? Gue lagi pakai, gue bilang kayak gitu, gue marahin. Disitulah mulai cerita hidup gue. Ya Pak ya, masa udah dimulai ya tuh dari situ semua gitu. Orang tahu ya semua. Jadi ini baru awal dari semuanya. Iya. Guys. Ini awal. Iya dari semua itu juga. Akhirnya gue ya udah nyokap gue juga sharing gitu ya, ketemu sama orang-orang bukan pintar ya, maksudnya lebih paham ya sama hal kayak gitu. Terus ditanya kan Adis Adis rising gak gitu sama hal kayak gitu. Ya gue bilang ya risih banget lah, gue bilang kayak gitu, gue suka, gue bilang nggak mau, pokoknya nggak mau gitu. Ada nyaranin gue udah nggak apa-apa, itu anugerah gitu yang ngomong gitu kan, diterima aja, syukurin gitu kan. Di balik itu pasti kan ada hal mungkin Adis bisa menolong orang atau apa gitu. Tapi gue merasa terganggu, gue bilang gue tetap nggak mau. Pokoknya mah gue kayak nutup nyokap gue, tutup nih mata nih pokoknya bisa, gue nggak mau ngeliat kayak gitu. Pokoknya cari yang terbaik. Gue pengen tutup mata gue gitu, udah berobat kemana-mana, cuman buat tutup mata gue doang gitu. Terus misalnya udah berobat kemana-mana, nutup mata gue, tapi tetap yang gitu, gue naik lagi, terus diliatin digini kan, lihat ada nggak, terus masih ada, gue bingung kesini-kesinian gitu sampai kayak gitu. Ya lucu juga sih maksudnya. Sehingga itu ya. Iya, masih sama Logika hidupnya. Masih bisa, lagi, masih bisa. Iya, terus akhirnya udah coba-coba kayak gitu sampai kayak nyokap gue disuruh disyarat-syarat kayak beli kelapa hijau segala macam untuk ngebantu gue ya. Sampai akhirnya nyokap gue juga ngerasa risih nih, disuruh beli macam-macam gitu. Ayam yang hitam apa gue nggak tahu lah, cuma ini ya kayak gitu kan. Keluarga gue kan udah percaya hal-hal kayak gitu basic ya. Dia tuh nyokap gue tuh jauh banget bisa bokap, cuman gara-gara gue jadi nyemplung ke mau ke situ. Iya, karena kan gue juga nggak mau kayak gitu terus. Nah, terus akhirnya gue pas ke Bandung terakhir kalinya, nyokap gue di situ, gue nyokap udah nyerah karena dia bilang ini tuh dagang ini mau ditutup dan bagaimanapun cuma ngabisin uang aja gitu. Ini gak akan bisa ketutup, iya. Karena karena kamu itu nggak berguru terus minta dibuka. Ini kan memang udah bisa sendiri melihat itu gitu. Udah nggak apa-apa, jalanin aja hidup kayak gini. Justru gue bilang gini, ya udah pasrah, gue bilang kayak gitu kan. Nah dari situ kan, gue dikasih pesan, jangan kalau diajak komunikasi jangan menolak. Maksudnya diikutin aja gitu. Terus jangan kayak marah gitu, gue jangan bawaannya panas gitu. Dan dari situ gue mulai menerima, gue menerima. Gue berusaha buat fine sama keadaan ya. Iya, gue menerima hal itu. Cuma setiap harinya gue kalau misalkan kayak di mall, ya gue ke mall gitu. Terus gue ke Blok M. Oh iya. Mall Blok M ya. Gue tahu nih kayak restoran-restoran yang, jadi gue malah gara-gara gitu, gue tahu restoran-restoran yang pakai magic. Waduh. Ini. Laris maksudnya. Iya, laris. Kamu harus sebut nama restorannya ya. Iya, nama sebutnya apa? Ceritain aja. Iya, pokoknya gitu. Gue jadi tahu. Jadi gue kalau makan apa-apa jadi milih. Milih gue gitu. Itu awalnya pas semenjak ketika udah lulus sekolah apa gimana? Itu gue kayak SMA gue. Itu berarti selain lu si peka, lu juga si pemilih gitu. Iya. Namanya nyari duit guys. Si pemilih. Yang ngilangkan rasa takut aja. Lanjut. Namanya nyari duit ya kan. Namanya hidup, good jobs lah ya. Iya benar. Ya udah, gue tahu gitu orang-orang yang makan makanan yang ternyata tuh ada salah satu favorit. Pokoknya di tim ya, makan favorit gue. Anjir, ternyata gue harus ngelewatin kayak dia sih, lu berdiri, gue harus ngelewatin pintunya itu, ininya dia, kepalanya dia dua ini. Kayak selangkangan gitu. Berarti dia raksasa tuh? Iya, gede, tinggi, hitam gitu. Terus gue langsung,
ya Allah maksud gue baru sepakai itu, ternyata karena gue udah sadar. Ternyata harusnya tuh gue sadar dari dulu, tapi diri gue ini baru mengiyakan kalau gue bisa lihat gitu. Nama aku udah nerima. Ya, gue udah terima. Itu dia lagi diri aja jaga gitu. Udah, saya bukan diri, dia jongkok. Oh, jongkok. Jadi kalau misalkan kita masuk, Cowok itu. iya, kita masuk pintunya, ya lu lewatin ini kakinya dia sama dia. Terus pas lu masuk, Ya gue nggak masuk. oh lu mau. Sampai sekarang gue nggak ke situ lagi. Gitu. Jadi gue selalu ya memilih untuk makan kayak sudah kayak gitu gue. Ternyata di dalam mall tuh ada itu. Ada banget. Di pinggir jalan aja. Enggak. Kirain dia. Ini malah salah satu brand kado terkenal juga sih. Waduh. Jangan. Kita masih ingin umur panjang. Nah, aku tuh disomasi. Somasi. Tapi di backstage boleh lah. Iya bener. Bener. Tadi gue penasaran nih. Ntar aja. Apa sih? Kan nyebutin nama. Oh, kalau mau nyebutin nama boleh? Iya, kita ya maksudnya yang brand besar itu apa sih yang lu lihat gitu? Iya. Oh, itunya iya. Iya itu yang gue bilang Yang- kayak dia besar itu gue nggak yang gue lihat itu cuma kaki dua Oke. kaki dia yang gue tau posisinya dia tuh jongkok kaki terus kepalanya gue nggak lihat sampai atas gue nggak ngeliat tapi yang Oh, gue dia Pokoknya dia pokoknya gede jongkok. banget. Gede. Berarti nah. Besar gitu. iya itu jadi kalau misalkan lo mau makan di sana ya lo masukin lewat itunya dia Itu salah satu bentuk pesugihannya dari restoran itu. gue nggak mengerti ya itu apa yang ada apa itu penunggu mall atau Oke. apa gue nggak tahu tapi di setiap kali gue melihat restoran yang punya nama Iya. nggak semua ya, tapi kebanyakan ada kayak gitunya Oh, oke. yang Tapi menjaga. Gue sempat sharing itu apa, terus dibilangnya katanya ya. Lu udah keluar negeri belum? Apanya nih? Udah pernah keluar negeri belum? Keluar negeri apa nih maksudnya? Keluar negeri, keluar Indonesia. Terus? Udah kan, udah pernah? Oh, udah. Udah. Di sana Enggak, juga. tapi enggak Asia sih. Gue nggak tahu gue. Tapi gue pernah gue tau Nepal. Iya, Nepal. Nepal. Iya Iya. itu. Wah itu parah sih. Itu gue komunikasi sama nenek-nenek. Maksudnya dia udah meninggal lah gitu. Dia komunikasi, dia cerita sama gue. Yaudah nongkrong kayak gini. Gitu. Bahasa Nepal. Inggris. Gue cerita Inggris deh waktu itu. Terus dia ngobrol. Iya. Terus enggak Nepal, Inggris gue cerita. Oh, Inggris. Ah. Terus dia cerita, ya dia meninggal lah pokoknya kayak gitu. Itu sekarang bahasa gue denger. Iya. Boleh. Ya, enggak apa-apa. Kan nyambung juga kan. Iya benar. Dulu kan gue sempat ke Nepal. Nepal itu enggak apa sih kayak liburan murah, trip murah kan di sana. Semua sudah murah. Yaudah lah punya duit, yaudah gue pergi ke sana. Itu gue pergi bertiga sama temen-temen gue gitu. Terus posisinya adalah kan kalau di Nepal itu listrik itu gantian. Gak gini, misalkan di Jakarta Selatan jam 7 sampai jam 10 pagi dia redup nih, terus gantian ke Tangerang jam 11 Jadwal ya? iya jam 11 sampai jam 2 sore apa jam 2 siang gitu ya. Iya. Gantian terus, tapi nanti si Jakarta ini enggak sampai besok lagi dia baru nyala gitu. Jadi ya udah lu gantian gitu kan, di sana kan dingin banget ya. Iya. Suhu ruangan di dalam rumah sama di luar tuh sama dinginnya. Tukang kipas nggak laku di sana, tukang AC. AC nggak laku. Bapaknya toleh nggak laku. Kan di Himalaya dia, ya kan di bawah Iya, Himalaya. iya. Nepal kan atapnya dunia kan dia. Iya. Terus ya udah di sana. Itu sih ya horor banget sih. Gue malah ngeliatnya apa? Ini ngelus-ngelus rambut gue gitu. Jadi posisinya gue di hotel. Itu termasuk hotel bintang 5. Mulus-mulus gini. Ngelus-ngelus gue. Gitu enggak? Oh iya, dari dulu. Dapet nih. Udah dapat ya? Kali cerita nih. Kira gini. Oke, lanjut. Sorry. Oh iya, jadi kan di Nepal itu kan maksudnya nggak bagus-bagus banget ya. Iya. Mau lu itu bintang 5 pasti harganya udah murah banget lah. Iya. Kalau bintang 5 di sini ya paling dapat villa puncak. Itu setahu gue. Oh, Star Rise gitu? Iya, itu saking murahnya gitu. Nah terus tapi gue udah mulai aneh nih sama temen gue tahu gue bisa lihat kayak gitu kan. Terus dia udah notice gue, Vic, ini liburan kita mau happy Vic. Ini notice aja jadi lu ya. Beban gitu ya? Iya. Happy. Dia bilang jangan cerita macam-macam ya Vic. Gitu dia bilang. Ya udah lah ngapain gue cerita macam-macam gitu. Gue juga pengen enjoy aja gitu. Tapi tetap nggak bisa gue gitu. Tetap nggak bisa karena ya gue ngeliat gitu kan. Iya. Iya sih, bisa dihindari juga. Iya. Bisa hindari kalau udah kayak Ya udah akhirnya gue nginep lah itu di hotel itu. Cuman dia di sana udah 5 star. Cuman gue ngerasa sama temen gue gak ada 5 star-nya Vic. Bagusan villa puncak Vic, dia mau kayak gitu kan. Terus gue bilang, udah nikmatin aja gitu kan. gitu. Aja. Nah, Reviewer rooms.
Ya udah, terus akhirnya temen gue gak ada yang mencurigakan sih di hotel itu ya, maksudnya tapi nggak ada penghuninya banyak juga. Di saat itu gue datang malam, jadi gue bertiga sama teman gue pilih satu kamar itu bertiga. Cuman temen gue ngomong gini, fake gitu. Dia nggak tahu, dia parno kok gue bengong. Gue nggak bengong, gue lagi ngeliatin apa gitu. Fake kayak gitu yang nggak mau, pokoknya gue nggak macam-macam nggak mau gitu. Terus gue cuma ngomongin orang, gue pengen cerita nih, nggak mau denger gitu. Gue pengen cerita, maksudnya gue pengen pindah yuk, gue pengen pindah yuk, bentar gue mau cerita gitu. Aku nggak mau denger kayak gitu. Ayo pindah yuk gitu. Emang kenapa? Lu nggak mau kan, lu kenapa-napa? Gue bilang kayak gitu. Karena gue tipe ke orang kalau gue mau kerasukan, gue sadar. Oh gitu. Iya, gue sadar. Lu udah gak kuat gitu ya? Gak kuat sih, maksudnya gue tahu ada yang, jadi kalau gue mau kerasukan itu biasanya ini gue, belakang gue ini itu kayak didorong paksa gitu pakai kaki. Dan gue tahu di situ gue pasti akan kerasukan gitu. Saat itu lu udah ngerasain kayak gitu? Iya. Nah, temen gue bilang gini, lu jangan bohong-bohong, Fik. Terus gue bilang gini, tapi gue bohongin kayak gini, serius ayo, pindah gitu. Temen gue bilang, aduh udah capek banget nih, gue udah ngantuk gitu. Udah Fik, tidur aja gitu kan. Iya sih, capek banget ya. Udah Fik, tidur aja gitu. Terus gue bilang, gue udah ngomong ke temen gue, lu notice gue jangan cerita tentang hal-hal kayak gini. Tapi kalau gue kenapa-napa, lu bantuin gue ya. Gue mau gitu. Kita pindah. Akhirnya pindah. Beda. Terus temen gue bilang gini, iya. Cuma gitu doang, karena udah ngantuk kan. Ya udah, gue berusaha tidur. Terus tiba-tiba yang temen gue kan gini, kalau misalkan kita nyetel lengser wengi, Waduh. di Nepal, dateng nggak ya? Gitu. Temen gue takut, udah notice gue berkali-kali, jangan. Tapi dia kepo gitu. Dia rese. Terus gue bilang, terus gue ngomong, lengser wengi mah itu cuma lagu. Gue bilang gitu, biasa aja gue bilang gitu. Lu terlalu parno sama lagunya, gue bilang. Iya sih, Fik, nadanya doang yang bikin kayaknya gimana gitu. Dia bilang, terus posisinya di hotel gue itu mati lampu karena bergantian jam kan, bergantian jam. Jadi kita cuma dikasih candle doang, mobil sih lilin gitu. Terus Kamu lu candle, tuh yang lu pakai. Ya namanya juga nyari duit, guys. Gitu aja, sambung-sambungin gitu. Bisa kalau nggak lu bisa. Ya maaf ya. Kalau masukin ya. Baju merah jangan sampai lolos deh. Iya benar. Terus karena kita bertiga dikasih candle satu kan, gue satu, temen gue satu, gue ya satu lagi temen gue lah, bertiga. Terus temen gue nih yang tadi yang gue bilang tadi dia ngantuk, yaudah Fik, tidur aja gitu. Dia bangun nih, astagfirullah gitu, dia nggak kagetin gue. Kenapa gitu? Terus gue mimpi ada kuda putih gitu. Wah, iya. Terus gue bilang, kuda putih gimana? Ini teman gue yang ngelawak, kuda yang ada di Barbie ya. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, dia ngomong lagi, ada pangerannya enggak? Temen gue ngomong kayak gitu. Terus temen gue yang mimpi itu bilang, gue nggak pangeran, tapi gue nenek-nenek di kuda putih itu, di tunggangnya nenek-nenek gitu. Tapi pakai baju apa suku-suku Mongolia. Mongolia gitu ya. Nah, ya. Masuk. Iya, yang ala-ala. Oh, Jadi dia naik kuda tapi pakai baju Mongolia gitu. Terus gue nggak entah kenapa denger temen gue cerita kayak gitu, gue langsung kayak connect gitu hati gue ke dia. Terus gue bilang, gue ngerasa ada sesuatu di sini. Terus gue ngomong karena temen gue bilang, Fik jangan ngomong horor Fik gitu kan. Gue maksudnya menghargai temen gue gitu kan, nggak mau bikin yang jadi down banget gitu lah, bukan mau have fun. Terus yang temen gue yang mimpi itu ngomong gini, gue dikasih tahu matiin candle berdua nih, gue kan kelas 3, satunya nyalahin yuk gitu. Temen gue kayak ngajakin kayak mistisin kamar gitu. Terus gue bilang, udah deh jangan, gue bilang kayak gitu kan. Terus temen gue yang satunya lagi bilang, udah Fik, nggak apa seru nih Fik gitu dia ngomong. Terus akan aja dia lah ya, judulnya kan emang kita udah kedingin banget, baju-baju tebel banget. Terus temen gue terus yang satu nih temen gue juga kayak nantangin yang tadi mimpi kuda. Kepo gue mau aman di kuda apa ya, dia buka lah tuh jendela. Wah itu udah bener-bener dingin banget ya. Terus gue udah parno bukan karena setan, gue parno karena kedinginan itu. Terus gue bilang, jangan di suara gue jadi teriak-teriak, wah jangan gitu dong, jangan dibuka dong jendelanya, kacau lu kayak gitu kan. Udah Fik nggak apa-apa gitu. Temen gue niup tanpa nunggu gue gitu ya, dia tuh candlenya. Udah yuk tidur gini aja lebih tenang gitu. Ntar juga pagi gitu. Tuh akhirnya tidurlah bertiga, terus candle di atas kepala gitu nah tidur. Terus gue udah denger ngorok dulunya di tempat tidur gue gitu kan. Lu posisi pintu hotel, kalau cuman yang bisa masuk kan akses kan biasanya si office boy atau office girl ya yang pokoknya room service lah gitu. Room service kayak gitu. Terus
gue yang ngerasa jam segini kok ada yang kayak pintu ininya, pintu ruangnya gitu, kamar gue gitu. Ini siapa ya? Terus gue gini-gini temen gue. Ya, denger nggak? Kalau gue ngeceki kan, Kiki, lu denger nggak sih ada orang yang buka-buka pintu gitu? Terus dia bilang, nggak ada Fik gitu. Lu tidur belum? Gue tau dia ngorok gitu. Belum, dia bilang gitu. palsu. Iya, belum Fik, belum, apa belum tidur gitu. Gue denger nih gitu. Terus kan posisi gue di tengah, gue di pinggir, dia di tengah, di pinggir gitu kan. Nah, gue di pinggir tuh deket pintu. Nah, jaraknya lumayan jauh gitu. Terus temen gue yang di pojok nyeletuk, kalau misalkan dia masuk, ya paling yang tadinya kuda. Gitu ngomongnya. Ini dua temen gue ini orang awam, nggak bisa apa-apa, tapi kalau ngomong nggak bisa mikir gitu. Ya cepat aja gitu. Terus yang tengah ngomong gini, oh Fik, nikmatin aja kalau view lu itu, dia bilang gitu kan. Ya lagi yang bisa ngeliatin cuma lu, kita enggak, kan gitu kan. Terus ketawa lah dia. Nah, satu temen gue itu tau ngakak, dia berhenti, gitu ya. Ada sambungan lagi. Iya, gitu. Ya wow. Reaksi kalian bertiga? Kesehatan. Tetap. Oh berarti sadar, tiga-tiganya sadar, kita sadar. Terus yang temen gue udah mulai kayak tangan lu gitu. Udah main parno nih. Terus temen gue bangun, gue cuci muka, dia masuk kamar mandi, dia cuci muka nih, dia pikir ya hal-hal gue halusinasi kayak gitu. Udah lanjut tidur, gue tidur kan begini. Terus gue mandang pintu. Terus gitu. Lu ngerasain sih kayak kebuka gerak gitu ya? Gerak gitu. Nah, tapi nggak ada yang dorong, cuma bener tetek gitu loh. Tapi lama. Terus gue siapa? Terus gue di hati gue kayak gue pengen ngebaca di balik pintu nyokap. Walaupun gue nggak tahu gue bisa baca apa enggak. Iya. Tapi di imajinasi gue nenek itu yang teman gue ceritain, lalu gue nggak tahu dia apa gitu. Tapi gini, pas gue di hati gue bilang ngapain? Terus lepas gitu, lepas. Terus gue bilang gini ke temen gue nih, udah lu, ayo yuk, cabut. Terus temen gue bilang, udah tidur. Akhirnya dia tidur, gue lain berkomunikasi sama itu. Terus gue mulai kayak ngerasa nggak udah gitu ya sama keadaan gue di kamar. Ya dia kalau mau masuk aja, dia bilang gitu. Gue masuk makan gitu. Ya akhirnya gue nggak tahu deh bagaimana dia masuk. Gue sempat ketidur sebentar, pas gue bangun, gue dilus-lus kalau gue posisinya dilus-lus, gue ngeliat baju Mongol itu? Nah, baju yang kayak kain sedotan gitu loh. Iya. Gue ngeliat, dan posisinya dia, maksudnya gue kayak tidur di pahanya dia, gue nggak ngeliat mukanya gitu, tapi gue ngeliat sedotan kainnya itu, apa sih, sedotan kainnya dia gitu, ya. Cuma dilus-lus, gue nggak komunikasi, gue cuma dilus-lus doang. Terus dia kayak nanya ke gue, kayak dari mana, gitu. Terus dia kayak terima kasih udah izinin saya cerita gitu. Terus dia bilang dia ngasih gue dua tangan. Gue dan itu nyata sampai sekarang gue simpen. Dua tangan itu kayak batu, kayak telur puyuh, tapi itu batu. Gue dikasih batu, tapi telur puyuh, kayak telur puyuh gitu, dan itu masih ada. Iya, dan itu masih ada. Masih ada. Tadi gue nggak boleh sih, gue pengen nunjukin, cuman gue lupa. Cerita itu. Tapi kalau gue sih megang santai ya. Tapi kalau orang lain, ini bukannya orang awam aja gitu. Semua orang yang bawa baju itu bawanya yang panas aja udah. Kalau nggak panas ya. Lu pernah kasih pegang orang gitu? Pernah. Ya kan gue mikirnya itu nggak ada apa-apa. Iya, udah pegang nih. Dia ngasihnya itu ke tangan? Ke tangan gue. Bener-bener ke tangan? Dan lu ngerasain? Gue ngerasain panas itu. Dipegang tuh? Enggak sih, dia cuma bilang kayak ini apa sih, ini kayak hadis. Karena udah menunggu dia masuk ke dalam gue ya? Cuman gue nggak ngeliat sih ya, gue nggak ngeliat apa sih mukanya. Cuman gue ngeliat dari pakaiannya gitu, dia alus-alus kepala gue yang nyaman sih gitu ya. Cuman dia itu dia ngasih gue baju itu. Udah sih, itu sampai sekarang yang ada di gue. Dan sempat gue kasih ke orang, nggak tau kenapa balik lagi gue lagi. Iya. Dan temen gue bilang infoin itu hilang bajunya fake gitu. Gak tau gue koedor atau gimana gitu. Terus nyokap nyapu. Enggak, gue nggak tahu. Nyokap nyapu kamar gue ada di bawah tempat tidur gue. Balik lagi. Iya juga tangan kali ya. Kemudian kenapa kalau orang pegang orang panas? Iya benar. Itu masih ada sih. Jadi semuanya intinya kalau kemana pun masih ada ya.
sampai akhirnya ada orang yang meninggal juga sih di rumah gue gara-gara gue juga kan, gara-gara keluarga, karena gue udah sharing itu kan keluarga besar udah tahu nih gue bisa ngelihat kayak gituan. Terus jadi ada ini saudaranya bokap, jadi bokap punya adik, nah adiknya ini punya tetangga. Jadi tetangganya ini nih kayak dimasukin ilmu santet lah gitu. Katanya di saat itu yang masukin sih dari om-omnya juga, maksudnya dari keluarganya juga gitu, nggak suka sama dia karena karena dia dapat harta paling besar dari peninggalan ibunya. Karena dia di saat ibunya sakit, di saat ibunya sendiri udah tua gitu ya, dia ngurus. Yang anak-anak yang lain tuh nggak ada yang peduli lah sama dia. Jadi dia dikasih wasiat, dia yang paling besar dapat bagiannya gitu. Nah di saat ibunya meninggal, dia juga sakit-sakitan tuh, udah berobat kemana-mana, itu tetap nggak bisa. Pokoknya setiap maghrib dia pasti selalu kesurupan. Nah itu kesurupannya tuh macam-macam gitu, dan ngeluarin setannya itu kadang-kadang tuh bisa lama, bisa sampai pagi, kadang-kadang dari abis maghrib tuh bisa sampai pagi subuh gitu. Lama banget. Akhirnya maksudnya dari udah biaya habis segala macam, akhirnya disuruh lah nginep di rumah gue. Bukan karena gue untuk nyembuhin, tapi karena biar gue bisa berkomunikasi sama si yang rasukin itu supaya enggak mengganggu gitu. Karena kan gue yang mereka tahu gue bisa melihat lah kayak gitu. Akhirnya diskusi ya dibolehin gitu, karena dia dari yang gemuk banget sampai benar-benar kurus banget badannya. Iya, dia dibuat pokoknya dia tuh cantik tapi dia nggak punya jodoh sama sekali. Wah, ngerti nggak sih? Jadi kayak pengaruhnya ke situ kali ya? Iya, jadi katanya dia nggak ada jodoh. Iya, dia cantik tapi mukanya tua gitu. Maksudnya mukanya tuh benar-benar tua banget. Umurnya juga bukan umur yang 30-an, enggak, masih mungkin seumuran gue kali, tapi dibuat tua banget mukanya, kurus gitu, kayak dibuat ya udah tulang-tulang doang lah gitu badannya. Akhirnya ya udah diperbolehkan. Akhirnya dia nginep di rumah gue itu mungkin 1 mingguan. Hari pertama kan adalah yang gue bilang tadi, gue cerita yang kakak nyokap gue yang paling besar, yang paling tua itu, dia percaya hal-hal kayak gitu. Yang pertama kali gue sharing sama dia, akhirnya dia didatengin lah gitu, maksudnya untuk dirukiahin. Dia nggak bisa, bukan orang pintar, tapi dia bisa jago lah Qurannya gitulah. Jadi dibaca-bacain di badannya ada apa gitu. Akhirnya dia pas datang ke rumah gue itu dia bener-bener nggak bisa makan sama sekali gitu. Kita tempatin dia di kamar atas bekas abang gue gitu, tidur sendiri dia di sana. Terus setiap pagi kita tanya ngerasain apa gitu. Terus dia bilang ini di perut sakit di sebelah kiri gitu. Terus gue yang boleh lihat nggak? Gue cuma kayak gitu doang gitu. Terus ya udah gue lihat. Terus lu percaya nggak percaya? Lu tahu yang korek kayu nggak sih? Korek kayu itu tuh gue ngeliat di dalam perutnya itu, dan kita tuh bisa ngeliat semua. Bukan cuma gue doang karena gue bisa ngeliat ya. Korek kayu tuh kayak gini bentuknya, ada di perutnya dia. Di dalam perutnya dia, dan kalau dipencet kayak gitu ya ada, dan kita bisa megang sesuatu itu. Terus kita mikir, nah gue mikirnya justru medis kali nih, bukannya ke arah sana gitu. Akhirnya karena dia yang gue bilang ya, karena dia udah nggak punya biaya segala macam, akhirnya nyokap berinisiatif bantu dia lah ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa nggak ada penyakitnya gitu, maksudnya nggak ada apa-apa gitu, cuma paling demam doang, cuma mikirnya gitu doang. Akhirnya pulang cuma dikasih obat demam, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Akhirnya ya tetap badan dia yang ngerasain ya. Dia bilang, aduh ini badan saya. Emang kita ngelihat pertama kali hari itu dia di sana, dia nggak bener-bener nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi minum juga muntah gitu, nggak bisa pokoknya. Iya. Nah kan terus inilah malam Jumat. Jadi kita janjian, pokoknya malam Jumat kita mau ruqyah dia, gitu. Akhirnya posisinya rame nih, baik sepupu gue untuk ngebantu dia lah gitu. Dia pakai mukena gitu, habis sholat maghrib gitu. Akhirnya Isya om gue mulai nih ngebacain dia. Terus tiba-tiba kan duduk kayak gini nih kita semua ya, tapi duduknya bukan di sofa, kayak duduk di lantai gitu, duduk lantai. Betul gitu, gitu. Kan dibacain nih, udah nih baca surat-surat kan, betul gitu. Arek ke muka gue, terus gitu. Kan gue mah maksudnya kalau orang kesurupan gue sering lihat, tapi gue nggak mikir dia akan nyerang gue. Jadi kan emang setan kan nggak bisa ngebunuh, tapi bisa lewat media orang kan gitu kan. Lu bayangin aja dia mau ngotot nih, bandit kurus ya, dia ngotot, dia pakai kerudung panjang banget, terus dia nggak taruh gue, gitu. Terus gue juga gitu ngeliatin dia juga. Terus yang ini nih samping gue ada jeda gitu orang gitu, sepupu gue. Terus dia ini
giniin gue, misalnya nyeket gue gitu. Iya, kepala gue sampai kebentur tembok kan. Panik dong gue. Terus dia kurus banget, itu dipegangnya sama cowok-cowok ya, bokap gue semua narik dia, nggak ada satupun yang bisa ngelepas leher tangan dia. Iya, wah itu udah nggak bisa ngelepas tangan gue. Terus di situ dia cuma bilang jangan tolong dia. Maksudnya jangan tolong si Apri ini, jangan tolong si Apri ini. Pokoknya ke gue gitu. Terus tuh dibacain, bukannya dilepas malah makin kenceng. Iya, makin kenceng tuh. Akhirnya ya maksudnya mau nggak mau tenaga cowok semua keluar kan, walaupun kita tahu badan dia akan sakit gitu. Akhirnya dia dipaksa, terus dia berontak pengen ke arah gue terus, mau lari ke arah gue terus dikalem-kalemin kan, maksudnya diajakin mediasi ngomong gitu. Udah gue cabut nih, gue nggak diliatin dulu gitu. Akhirnya dia bilang pokoknya si Adis jangan bantu dia ya gitu, gue mau bunuh dia sampai mati gue nggak akan keluar dari badan ini gitu. Terus dia tanya sama om gue, emang ini lu perintah siapa? Dia bilang kayak gitu. Pokoknya gue punya tugas, gue harus selesain. Kalau enggak nanti gue bisa, misalnya dia punya masalah sama si tuannya lah gitu. Terus akhirnya si om gue bicara emang Adis akan bantu apa gitu, dia bilang. Terus ternyata dia bilang keluarin si Apri ini dari rumah ini gitu. Gue nggak bisa nyerang, jadi dia nggak bisa nyerang karena di rumah gue. Padahal di rumah gue tuh nggak ada kita kasih pagar-pagar gitu, nggak ada. Maksudnya protek tuh nggak ada, cuman kalang karena gue gitu. Dan gue nggak tahu karena apa ya, dia minta dikeluarin. Karena kita tahu dari si makhluknya itu dia nggak boleh keluar, berarti dia nggak boleh keluar nih. Kalau keluar ditembak mati, gitu kan? Iya. Terus akhirnya kita juga ketipu, ternyata kita ketipu juga sama si setan itu. Jadi ya udah akhirnya kita ngomong nih pas dia sadar, udah pokoknya Mbak Apri disini sampai sembuh, jangan keluar rumah gitu kan. Iya gitu, gue tau nih dia sadar gitu. Terus akhirnya mulai minum jus mangga, udah mulai minum jus mangga. Badan juga udah mulai gemuk gitu, maksudnya nggak terlalu reot gitu ya. Maksudnya dia tetap udah minum jus mangga terus, tapi nggak makan nasi. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Mbak Adis apa gitu, aku tanyakan, boleh nggak aku pulang ya gitu. Tapi gue ngerasa itu bukannya gue nggak ngelihat itu sesuatu gitu ngomong. Nah terus gue bilang, kata dia gini, aku mau ketemu ibuku, dia bilang gitu. Terus mau ke kuburan ibunya gitu, karena kangen, dia bilang gitu. Ya siapa sih nggak lulu gitu loh. Ternyata itu tipu daya si setan itu. Dia tuh bener-bener kenyataan yang bener-bener gue alamin sama keluarga gue semua tuh tahu gitu. Terus dia sampai nangis ngomongin ibunya, siapa sih nggak lulu ya gitu ya kalau ngomongin ibu. Terus akhirnya gue telepon kakaknya nyokap sudah dateng gitu. Ini boleh nggak nih Apri keluar gitu dari rumah gitu. Terus dia datang terus ngomong jangan keluar dulu ya gitu. Terus dia bilang aku kangen sama ibuku gitu, mau ketemu Pak gitu. Aku mau udah mulai enak nih, udah mulai minum jus mangga gitu-gitu. Pokoknya enak deh ngomong gitu. Akhirnya kamu kuat enggak gitu? Iya insya Allah saya kuat. Buktinya saya udah nggak sakit kaki saya, perut saya juga udah ditunjukin. Nih udah hilang, bener. Gak ada, kita ngelihat itu hilang. Berarti kan kita juga ngerti segeran kan. Terus nyokapku juga bilang ini dia tiap pagi sekarang suka jalan-jalan di sekeliling rumah gue, tapi nggak lewat pagar ya, nggak lewat pagar. Di sekeliling rumah gue tuh udah mulai jalan-jalan. Tadi tuh nggak mau, pas pertama kali dibawa. Akhirnya ya udah penuh keyakinan, kita konfirmasi dulu nih sama keluarganya, boleh nggak nih dia keluar. Terus keluarga bilang ya udah nggak apa, mungkin dia mau nengokin keluarga ibunya. Akhirnya ya udah di hari itu kita bolehin dia keluar. Itu pokoknya udah 4 hari dia di rumah gue ya. Kita bolehin dia keluar. Terus ya udah dia pulang 2 hari kemudian dia fitnah gue. Jadi 2 hari kemudian dia udah pulang, dia cerita kan gue sama saudara gue ini pesen jangan ngapa-ngapain, pokoknya istirahat full di rumah, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah di hari itu dia ngomong ke sepupunya, aku dapat SMS dari Kak Adis, katanya aku disuruh bersihin kamar mandi, aku disuruh aktivitas katanya. Kan posisinya dia lagi lemes banget kan, tapi udah bisa makan. Nah keluarganya nggak ada yang konfirmasi ke gue gitu, nggak ada yang ngomong emang bener nih. Iya. Terus akhirnya dia nyikat-nyikatin kamar mandi segala macem gitu lah ya. Habis itu ya karena dia bilangnya itu disuruh gua, jadinya ya udah diperbolehkan gitu. Akhirnya gue juga nggak komunikasi nih sama si Apri ini gitu. Gue cuma komunikasi sama keluarganya. Dia bilang ini udah sehatan, udah enakan, udah cerahan, udah kayak gitulah. Terus habis 2 hari dia bersih-bersih kamar mandi, dia bersih-bersih rumah, dia drop jatuh. Nah dia ke rumah sakit lah, dibawa tuh ke rumah sakit karena dia udah nggak bisa pup udah di celana kayak gitu. Umurnya dia meninggal umur 28 kayaknya. Nah di rumah sakit itu dia
tiba-tiba dia tahu nih, keluarga tahu dia nggak pakai gelang. Ternyata pas di rumah sakit itu dia pakai gelang warna hitam dari bambu gelangnya, gelang gitu. Terus ditanya ini gelang dari mana? Terus dia bilang ini gelang dari Adis. Padahal gue nggak kasih sama sekali. Iya gue nggak kasih. Kan kalau misalkan gelang itu bukan dari gue akan dicopot kan? Otomatis kemungkinan akan ketolong gitu. Terus akhirnya dia bilang ini gelang dari Adis, jangan dicopot gitu. Tapi mereka serem ngeliat itu gelang, karena itu gelangnya tuh kayak gelang gak wajar gitu loh, serabut. Iya gelang serabut. Dan katanya sebelum kita pas dibawa ke rumah sakit itu nggak ada di tangannya dia gitu. Pas di rumah sakit itu ada. Nah udah mulai ngaco nih dia ngomongnya. Terus dia udah mulai ngomong, dia kayak nyinden, nyanyi sambil ngomong kayak gini. Kalau saya mati karena orang gitu-gitu dia bilang ya. Kalau saya mati karena orang gitu. Terus dia mukul kasurnya. Sampai mati saya akan kejar orang itu gitu. Pokoknya sambil nyinden. Dia bilang mau mati ikut saya kayak gitu. Dia bilang hari ini saya pokoknya dia bilang hari ini saya akan bawa maksudnya nyawamu gitu. Pokoknya nyanyi gitu. Mungkin gue ceritain nih di rumah sakit itu rame kan. Terus dia bilang, gue telepon, ayo Adis ke rumah sakit ini udah nggak bener nih gitu. Adis komunikasi sama si penunggunya, soalnya ini udah nggak bener gitu. Udah pupnya udah mulai warna hijau gitu, udah nggak wajar lah gitu. Padahal kan dia nggak sakit yang komplikasi gitu, dia nggak sakit kayak gitu. Cuma sakit karena si kalau itu aja. Akhirnya gue dateng, lu percaya nggak percaya ya, dia duduk nyela gitu. Pas gue dateng dia langsung sehat. Pas lagi lemes-lemesnya dia bilang gini, hei, kamu ngapain kesini? Suaranya bukan suara dia. Dan itu ada rekaman suaranya yang ngerekam om gue gitu. Hei, kamu ngapain kesini gitu kan? Terus sini kamu gitu. Dia kayak nyelain kakinya dia. Terus dia duduk, tapi dia nggak begini, tapi kayak nggak jatuh. Dia begini terus nih 2 jam. Kayak mau kayang. Itu lo percaya nggak percaya? Itu semua suster-suster tuh nyaksiin semua. Nih ya, itu katanya pertama kali di rumah sakit Klender ada pasien yang kayak gitu. Ya, terus di situ dia pakai kerudung. Emang dia pakai kerudung kan? Karena sakit kan. Dia buka dong kerudungnya. Buka kerudungnya semua matanya hitam. Apa sih kayak orang kerasukan gitu loh. Itu sih kacau deh gitu. Matanya hitam, terus dia buka gini. Sini, dia bilang kayak gitu. Buka sendiri? Iya, dia buka sendiri gitu. Kan dia lemes banget nih, udah pup sendiri. Pas ngeliat gua, dia langsung kayak seger, hei sini gitu. Udah pipis-pipis gitu kan di celana gitu, udah pipis-pipis. Terus kan gelangnya kayak gini nih. Kan gua enggak ngeliat gelang yang dimaksud. Terus gua mau tahu itu gelang apa gitu. Kan tangannya dia kan dimasukin ke selimut. Terus dipaksa dong, misalnya om gua harus megangin, maksa. Pas diginiin gelang enggak ada. Dicariin semua, gelangnya nggak ada sama sekali. Pas ada gua tuh gelangnya nggak ada sama sekali. Terus akhirnya di situ dia ngomong sama gua bilang dia ngomong sama gua gini, kalau mau dia selamat, maksud dia nih dia ngomong gitu kayak kalau mau dia selamat, maksud yang lain keluar, saya mau bicara sama gue gitu, sama si Adis gitu. Gue parno dong, gue nggak mau coy gitu, gue udah takut gitu kan. Terus akhirnya maksudnya demi kebaikan gitu ya, gue dipaksa-paksa gitu, gue juga dipaksa-paksa disuruh di mana di dalam kamar itu cuma berdua gitu. Jendela, terus kan gue bilang udah cepet jendela jangan ditutup, gue bilang gordingnya jangan diselekin gitu. Nggak mau, harus ditutup semuanya. Dia ngomong sampai ketawa-ketawa, ditutup semuanya, dia bilang kayak gitu. Tolong, dia bilang kayak gitu. Mau selamat nggak nih gitu. Akhirnya diokekan ya. Ya udah, akhirnya gue masuklah itu ke kamar itu, gue sendirian gitu dengan penuh berat banget hati gue gitu kan. Tapi nggak dikunci, dipegangin tuh pedalnya pasti apa sih gitu, nah dipegangin sama om gue masih ngintip gitu kan. Terus iya bener, jaga-jaga. Terus gue nggak tahu apa tenaga apa yang dia keluarin, gue nggak tahu apa ya, gelas gitu ya kan, di rumah sakit itu ada gelas yang di meja gitu ya buat dia minum gitu ya. Gue nggak tahu, gue nggak ngeliat dia nyentuh gitu, tapi jatuh nih. Terus dia ngomong, sini kamu, gituin gue. Terus ya kalau kan gue tahu kalau setan nyuruh gue apapun ya tetap aja lah, gue nggak perlu ngikutin apa maunya dia gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu kasih apa di badan dia? Saya mau cabut, dia susah banget, dia bilang kayak gitu. Dia cerita kayak gitu ke gue. Terus gue bilang, nggak ada gue kasih apa-apa, gue cuma pengen lu keluar, gue cuma bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya lu mau lihat dia mati? Dia ngomong gitu ke gue. Terus gue bilang, enggak, gue nggak mau lihat dia mati, gue cuma pengen dia selamat. Udah, lu mau apa gue turutin, asal lu keluar dari tubuhnya dia. Terus
dia bilang sama gue, iya kalau lu mau dia selamat, ya lu pegang lehernya dia. Dia merintahin gue yang mengarahkan gue harus ngebunuh medianya gue. Disuruh ngebunuh dia gitu. Terus akhirnya gue sempet kedorong. Ajakan setan nih, gue sempet kedorong. Ya udah, tetep gue maju gitu, jalan gue ke arahnya dia. Wah itu udah, gue ngeliat dia tuh udah dingin banget, gue udah tahu itu dia udah pasti nggak akan ada gitu. Gue tahu udah pasti nggak akan ada. Tangan gue nih kayak begini ke lehernya dia, maksudnya untuk akhirnya akan memfitnah gue untuk ya udah gue yang membunuh dia tanpa kesadaran diri gue gitu kan. Itu yang hal yang paling gue alamin yang paling serem yang gue pernah hidup gitu loh di situ gitu. Terus akhirnya gue udah maju, udah sempat mau gue pegang kayak gini, om gue masuk, lu tau nggak yang dia lagi pup, dia kabur, dia lagi pup nih, dia loncat-loncatan di tempat tidur, kan dia pup nih ya, dia loncat-loncatan di tempat tidur, dia bilang, ayo ngapain, kesini semua ngapain, ya gitu, gue udah nggak bener nih, akhirnya kata dokter bawa pulang, udah dibawa pusat aja gitu, akhirnya nggak dibawa pulang, bawa pulang, sampainya juga di kamar gue, perutnya kan bingung nih, udah masuk ke dalam rumah gue udah terakhir di ruang kamar gue, terakhir udah itu manggilnya gue kemarin keluar semua udah pas ini udah yang lemes masa sehat yang loncatan di tempat di rumah sakit gigit pakai menyaksikan suster sampai yang dokter pun bilang ini bukan medis. Dia bilang, saya nggak percaya gini-gini, ini bukan medis, dia bilang gitu. Iya, dia bilang pokoknya dia udah pas nyindain terakhir itu dia bilang dia akan gentayangan kalau sampai dia mati dia terus gentayangan sampai dia mati dan akhirnya itu kejadian. Lu percaya itu kejadian di kalender itu sempat geger di kampungnya dia itu. Dia kalau setiap habis maghrib dia ada di tiang listrik dekat rumah tangganya nangis sendiri. Aku ngapain tadi sebenarnya sampai sekarang di kalender Rumnas, kalau Rumnas lah itu sebenarnya kayak itu jadi banyak fiksi meninggal di rumah. Ceritanya ini banget ya. Gue sampai nggak bisa ngasih pertanyaan gitu ya, soalnya padet banget. Tapi kayak ini ceritanya padet, tak. Parah sih ceritanya ya, asli Parah. Kita tuh sampai bingung ya, mau nanya apa ini, padet banget. Mau Sampai tektokan udah nggak dicela. Ceritanya udah kita nikmatin banget, asik banget. Soalnya dia ceritanya banyak yang ngasih sampai dokter juga. Iya benar. Dokter gue nggak sendirian. Itu dia. Jadi ada saksi hidup. Bukti ada. Iya, saksi hidup. Saksi ada. Tapi Kak, mau dong satu lagi Kak, Oke. yang bener-bener pik Oke, jadi tuh yang gue bilang gue tuh punya sepupu ya, pupu jauh lah. Nah dia ini nih suka banget sama masang susu kayak gitu. Dia suka banget. Nah suatu hari tuh dia ngajakin gue pergi ke daerah Ciamis karena dia lahir di Ciamis. Jadi dia tahu tuh seluk beluk Ciamis tuh kayak gimana. Ya udah akhirnya gue mengiyakan lah, dia bilang mau pasang susuk nih gue karena pengen ikat satu cowok lah yang gue pengen gitu. Dan gue orangnya tuh pokoknya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu ya, susuk itu nggak percaya gue. Nah akhirnya gue nemenin lah dia ke Ciamis itu, naik motor tuh, inget banget motor Beat birunya dia lah gitu. Gue nggak pernah gue di Ciamis naik motor, puncaknya ngap. Ciamis naik motor. Cakep. Ya udah terus nah dia ini dapat info ini dari mantan pacarnya. Ya nama si orang ini nih yang mau datengin namanya Maruh. Nah Maruh ini waktu pas dalam perjalanan kan maksud chatting-chattingan ya dia sama si mantan pacarnya ini diarahin kayak gitu. Terus yang gue tanya, yang gue inget tuh terakhir gue tanya, gue bilang ini abis dari sini nih kemana? Terus dia bilang dari jalan raya masuk ke gang itu nggak jauh itu rumahnya. Pokoknya tandanya itu pos gentengnya biru. Itu yang gue inget. Terus ya udah oke gitu. Mungkin jaraknya itu 200 meteran dia bilang. Ya maksudnya nggak terlalu jauh lah ya gitu. Terus akhirnya jalan gua sama dia bener-bener nggak ngelewatin pos yang genteng biru itu. Gua nggak pernah tahu itu di mana. Tapi itu jalan gua sama dia itu tuh jauh banget. Dari rumah warga
ngelewatin hutannya bukan berantara ya, yang kosong lah gitu, nggak ada warga, terus ketemu rumah warga lagi, abis itu nggak ada lagi gitu. Gue sempat singgah lah tuh di warung-warung karena capek. Nah sepupu gue nanya, Bu, di sini ada nggak sih Bu rumah yang namanya Maruh, dia tuh orang bisa gitu. Terus dia ngomong Sunda nih, karena yang sepupu gue ini nih pinter banget Sundanya, dan gue nggak ngerti gitu sama sekali, karena kan gue sampai masuk di daerah dimana orang itu nggak bisa bahasa Indonesia. Gitu nggak? Jadi udah dalam. Jadi dia bener-bener ngomong tuh Sunda full. Jadi kalau gue mau nanya pun gue tanya dia nih, dia ngomong apa sih gue gitu kan. Dia bilang katanya dia sih nggak pernah denger namanya Maruh, tapi kalau misalkan pos Genteng Biru itu katanya kita udah ngelewatin gitu. Di situ gue mulai keder nih sama dia, kayak mulai awal-awal gue nih udah mulai nggak enak nih gitu kan. Nah karena sepupu gue nih orangnya so tau, gue udah bilang gini, udah dah lu balik aja yuk, ini gue udah nggak percaya ini ada jalan. Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang nggak mungkin, gue yakin pasti ada, karena maksudnya dia nih niat banget, hatinya udah excited banget mau kesana intinya gitu. Akhirnya dia bilang kayaknya nih ibu nggak tahu nih gitu, karena yang dikasih tahu sama si Iksan inilah si mantan pacarnya, sampai ketemu pos warna biru, Genteng Biru itu di sebelah kiri. Dia bilang pokoknya jangan lurus terus. Ya udah akhirnya dia batu nih, yaudah gue ikutin dia aja lah. Gue percaya sama dia karena dia orang Ciamis. Ya udah akhirnya gue ikutin dia sampai gue ketemu sungai, tapi udah nggak ada airnya, cuman semata kaki sungainya. Nah di situ gue bilang ini jalanan setapak atau ini jalanan sungai, karena gue waktu batu-batu licin dan posisinya itu gerimis kecil ya, bukannya karena di situ posisinya gue udah pakai jas hujan berdua sama dia. Nah terus jalannya tuh dari yang turun naik sampai cuma naik doang gitu. Nah di situ tuh gue udah bilang, kan gue pakai jam tangan. Terus gue bilang kok ini kayak maghrib ya. Terus gue liat ini baru jam 12 lewat siang posisinya. Jam 12 siang. Iya karena gue berangkat dari pagi. Dan di situ tuh gue udah gak ketemu warga sama sekali, gue udah gak ketemu orang sama sekali, udah gak ketemu. Terus dia bilang, gue nanya ke dia, ini beneran gak sih? Gue udah gak percaya nih, gue bilang kayak gitu. Terus dia masih chattingan nih, ya kan? Terus dia bilang, yang si Iksan itu bilang, ya udah lu lurus lagi sampai lu ketemu sama sama pos yang ada Genteng Biru gitu. Emang jalannya itu lu nggak akan ketemu rumah warga lagi gitu. Dia ngomong kayak gitu yang terakhir ya, tapi akan ada rumah warga lagi di depan sana. Itu chat terakhir dia. Sampai gue masuk ke dalam udah nggak ada sinyal. Handphone gue nggak mati, posisinya nggak lowbat, tapi kita udah nggak bisa chattingan sama sekali gitu. Nelfon pun udah nggak bisa gue. Nah posisinya yang si Tira ini kita udah nggak bisa naik motor berdua nih. Jadi gue jalan, dia yang bawa motor, karena posisi kalau misalkan gue naik pasti kita mundur lagi, ataupun gue yang naik pasti kita mundur lagi kalau berdua gitu. Akhirnya gue yang mengalah jalan, dia yang bawa motor. Lama-lama nih langit nih pohon tuh udah nutupin langit-langit. Gue udah nggak ngeliat cerahnya. Saking lama-lama di jalan pohon semakin lebat. Iya, semakin lebat. Jadi nutupin sinar matahari. Iya. Padahal posisinya tuh di jam tangan gue tuh jam 12 gitu. Terus yang gue udah nggak yakin nih kan ya posisinya pertama gue bisa ngeliat kayak gituan udah makin parah. Terus gue udah mulai capek badan gue gitu ya. Terus sekeliling jalan pasti ada aja tuh ya. Iya, yang kebanyakan sih yang gue ngeliat yang itu gue ngeliatnya yang sesuatu yang gue nggak ngeliat di bawah, tapi gue liat di atas itu gitu. Nah di situ tuh gue udah mulai nggak percaya diri. Tapi ini dia orangnya berani banget, dia sama kayak mamahnya. Kalau kata nyokap gue, dia sama kayak mamahnya. Orangnya nggak takut apapun, tuh udah nggak takut. Kalau dia cewek gitu. Akhirnya karena dia pede, yaudah aku pede, karena dia berani, gue juga lebih berani gitu. Yaudah lah gitu, nolongin dia udah nyampe sini juga. Dia bilang mau ngapain turun lagi gitu. Terus lu percaya nggak percaya, gue sama dia ngomong kayak gini, kalau kita turun lagi lewat mana ya? Gue kayak gini, gue lewat mana ya? Itu udah semua tuh udah lebat, gue udah nggak tahu gue tadi jalan di mana, gue lewat mana. Karena gue bener-bener nggak ngelewatin ada jalan yang mengarahkan jalan kemana gitu. Semua tuh rumput dan kita tuh jalan aja. Jalan itu aja gitu. Iya. Dan lu nerobos ya? Iya, gue nerobos. Terus akhirnya, jadi gue ngeliat tuh kayak ada kamar mandi. Gue sama dia ngeliat kamar mandi, di situ gue bersih-bersih, gue inget banget gue bersih-bersih semua, karena kan kaki kita kan kotor tanah merah ya. Gue bersih-bersih sama dia, sampai pipis juga, ngapain juga, duduk juga, minum air di kamar mandi itu. Tapi bener-bener gak ada orang sama sekali, dan gue nggak dengar suara sungai juga, nggak dengar sama sekali gitu. Suara orang juga jauh. Gue ngomong bergema malah sama dia, kayak malah kita ngomongin kayak gitu-gitu kan, udah malah kayak lucu-lucuan. Tiba-tiba si Tira ngomong gini, lu tadi ngeliat gak sih yang sebelum kita ngelewatin pohon besar ini, kita lu ngeliat gak sih ada rumah? Terus gue bilang, demi Allah ya, tadi gue gak ngeliat rumah. Gue bilang kayak gitu, kalau ngeliat rumah gue seneng banget, gue bilang gitu. Pohon semua, gue bilang. Terus dia bilang gini, putar balik aja yuk. Dia ngomong gini nih, udah ngajakin putar balik.
Terus gue yang yaudah ayo, dia udah gak percaya kan nih. Gue putar balik, bener, gue ketemu rumah yang pintu depan, pintu belakang, samping kita kelihatan. Ibaratnya tuh kayak cuman kandang gitu doang. Pondasi. Iya. Pondasi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan lu kelilingin juga gue kelihatan gitu itu rumah gitu, nggak ada belakangnya. Terus apa ini rumahnya kali ya? Dia pede gitu, terus gue bilang kagak mungkin orang tinggal di tempat kayak begini. Gue ngomong kayak gitu. Terus dia bilang mungkin deh, karena katanya si Iksan terakhir lu akan lewatin hutan, abis itu lu akan lewat rumah warga. Gue bilang ini kalau rumah warga nggak satu, ini banyak kan, ini cuma satu. Terus dia bilang udah ya ketok aja gitu, dia bilang nggak ngetok tapi dia ngomong bahasa Sunda manggil gitu. Terus dibuka dong, bener nenek dan itu nyata. Ya udah akhirnya gue masuk kan. Tapi gue mikir ini nenek bukan sini, gue mikir kayak gitu, maksudnya bener ini bener nggak sih ini orang yang dituju gitu. Iya. Tapi memang gentengnya biru. Gue yang Iksan bilang itu lu akan ketemu nanti rumah gentengnya biru itu pos. Sampai di pos itu nggak akan jauh rumahnya. Gue bukan patokan. Iya, gue bukan menuju rumah yang gentengnya biru gitu, patokannya. Terus di situ yang si Tira itu membahas Sunda segala macam, disuruh masuk lah sama si ibu itu. Nah, Lu gak ada pikiran siapa bukan? Nah itu. Udah mikir. Udah mikir gitu kan? Tapi temen gue kagak denger omongan sepupu gue ini nggak denger omongan gue, langsung masuk aja gitu. Itu yang gue ingat namanya Maru, Mak Ruh dia manggilnya. Maru itu. Nah, terus yang gue aneh kan tadi gue ngelihatnya rumahnya dia itu kan, gue sama dia sama-sama ngeliat ini rumah bukan apa kandang. Gue sempat ngomong kayak gitu. Tapi kenapa gue bisa duduk di bangku ya di dalam situ? Kayak antara gue kecapean sama dia atau gimana, gue nggak ngerti tuh. Sampai sekarang juga gue nggak bisa nebak-nebak itu apa yang gue alamin gitu sama dia. Terus akhirnya gue duduk, terus dia ngomong apa cai apa gitu. Terus gue tanya artinya apa gitu. Air. Dia bilang dia mau ngasih kita air katanya, karena kita capek gitu. Dia ke belakang. Yang gue lihat kan rumah, balik lagi gue lihat rumahnya itu bisa dilihat sekeliling. Kok ada dapur ya? Tapi gue sempat mikir, kok ada dapur? Gue mikir gitu, padahal rumahnya kecil, gue mikir kayak gitu. Mikirnya kalau dari luar kecil gitu ya, pas di dalam malah kok ada. Iya, terus akhirnya yang si emak itu bawa dua gelas air, tapi bukan pakai cangkir, pakai yang kayak tanah liat gitu. Yang apa sih yang abang-abang jual? Iya kayak gitu. Terus sepupu gue nanya, disediain kan? Terus gue nanya sepupu gue, gelasnya lucu amat ya, gue ngomong kayak gitu. Terus gue liat airnya tuh nggak bagus, air keruh gitu loh, air keruh. Terus gue nanya, ini airnya bisa diminum? Terus dia bilang bisa, kalau orang-orang pedalaman mah ngambilnya dia langsung di gunungnya. Soto ini sepupu gue ini apa sih kayak menguatkan diri sendiri gitu loh, dia bilang. Teman pikir rasional. Iya, soto. Terus akhirnya ya dia bilang lu hargain, lu minum gitu, hargain dia gitu. Kan gue diliatin ya, tapi orangnya baik, masa si nenek itu. Yaudah gue minum, itu rasanya bener-bener gak enak banget, pengen muntah, gue tahan gitu kan. Rasanya bener-bener kayak air apa gitu, kayak bukan air minum gitu, air comber atau apa gimana gitu. Yaudah gue taruh, terus dia ngomong bahasa Sunda, terus akhirnya si nenek itu berdiri akhirnya, kayak masukin sesuatu lah ke jidatnya dia itu. Habis itu yang sepupu gue ngamplopin gitu, makasih ya Maru. Terus kayaknya Maru juga ketawa gitu, ngobrol-ngobrol kayak orang biasa gitu. Kayak normal ya? Iya, kayak orang biasa. Terus tiba-tiba dia masuk lagi, dia ngomong kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia gitu ke gue. Dia tahu gue nggak percaya, maksudnya gue nggak percaya sama dia. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi ini buat kamu gitu. Gue kayak dikasih daun, tapi itu maksudnya daun-daun kering gitu ya. Mau lu rusak juga nggak akan bisa, kayak plastik, tapi bukan plastik, itu daun beneran. Tapi kalau lu rusak itu nggak akan bisa gitu. Katanya, terus gue bilang ini buat apa mak? Gue ngomong kayak gitu. Terus dia bilang ya nanti buat lu nyembuhin di bawah orang, lu buat sembuhin aja di bawah bisa. Dia bilang kayak gitu. Ya udah gue kantongin aja lah kan, maksudnya udahlah makasih gitu. Gue keluar sama si Tira ini ya, gue keluar tiba-tiba Tira ngomong kayak gini, kok kita belum keluar pintu udah keluar ya? Gue langsung kayak bangun tidur. Iya nih, di situ kan, udah di situ gue peluk-pelukan tuh sama si Tira itu ya. Peluk-pelukan, lu percaya nggak percaya, gue sama Lemah ada di dalam hutan. Karena gue nggak tahu jalan pulang. Iya, gue sempat kan gue bilang gue sampai dicariin sama warga. Karena itu untungnya kita sempat duduk di warung yang gue bilang itu kan. Nah, yang si warungnya itu maksudnya nandain gue belum turun-turun, belum keluar-keluar. Bisa gitu. Sepinya dia bisa nandain orang lewat atau enggaknya. Iya benar, itu benar. Iya, nah akhirnya maksudnya
gue tetap, maksudnya kan karena gue jalan ke sana, akhirnya gue mundur walaupun gue nggak tahu arah gue kemana, handphone tuh nggak ada sinyal sama sekali, tapi handphone gue nggak lowbat. Terus akhirnya gue sampai kayak udah gue nangis lah, udah sama dia sama-sama nangis tuh, gue gimana gitu, masalah dia tuh udah kayak ini masa lalu nih gini segala macam, gue pasti bakalan udah kita mati lah gitu, udah nggak percayakan hidup lah gue sama di situ. Terus udah gue digangguin terus kan, maksudnya udah bete banget gue diganggu terus. Ya terus abis gue dievakuasi itu kan gue ketemu tuh warga, mungkin sekitar 9 orangan kali ya. Itu udah yang tua-tua gitu yang gue lihat. Terus abis itu dia cuma ngomong bahasa Sunda lah tuh sama sepupu gue, dan gue nggak tahu, lagi-lagi gue nggak tahu itu apa maksudnya. Akhirnya gue dibawa ke musola kecil di sana di kampung itu ada. Terus ditanyain itu kenapa jalan ke sana gitu. Ada salah satu warganya ngomong bahasa Indonesia lah, maksudnya yang bisa mengartikan ke gue gitu. Terus dia bilang di sana itu warga di sini aja nggak pernah jalan ke sana, mau nyari kayu bakar, mau nyari apa itu nggak pernah jalan ke sana, cuman di depan pintunya aja kita nggak berani ke sana gitu. Kamu sampai ke sana tuh gimana caranya, ceritanya gimana gitu. Nah diceritain nih sama sepupu gue mau ketemu Maru gini. Terus dia bilang Maru itu tuh udah meninggal dari tahun 2006 dia bilang. Dan sekarang itu rumahnya itu ada anaknya sekarang nempatin. Maru itu emang orang pintar gue terkenal di situ, cuman emang udah umur dia, maksudnya ya udah meninggal gitu. Terus dia ditanya, emang tadi saya ketemu Pak di sana Pak, namanya Maru juga gitu. Saya dikasih sesuatu gitu, sampai gue unjukin ininya apa namanya sih, daunnya. Gue kasih unjuk yang dia bilang ini tuh daun ini tuh udah beberapa kali orang dikasih, tapi bukan di atas, ketemunya di bawah gitu, kayak di samping gitu. Itu tuh daun malapetaka katanya. Jadi kayak daun tumbal. Jadi kalau untung gue ketemu warga, kalau enggak kalau gue bawa mungkin di jalan gue terjadi apa-apa. Jadi minta tumbal gitu. Sebenarnya itu bukan yang malu, tapi di warga di sana itu percaya di hutan itu ada iblis yang nunggu. Jadi iblis yang nunggu menyerupai. Karena emang tujuan lu kok situ kan nyari itu, mungkin dia menyerupai ya. Iya, nah jadi itu udah logis sih emang ya. Jadi katanya setiap per 3 tahun sekali hutan itu pasti minta tumbal. Serius? Minta tumbal. Dan katanya kenapa gue bisa sampai keundang ke sana gitu, maksudnya gue sampai menuju ke sana karena ini tahun ini tepat 3 tahunnya setelah kehilangan orang yang sebelumnya. Gitu. Dengan hari sama maksudnya gitu ya? Gue nggak nanya ya, tapi di saat itu dia bilang ini tuh tepat 3 tahun lah, gitu. Nah momennya 3 tahun setelah kehilangan orang yang sebelumnya. Sorry gue mau nanya, mungkin lu dikasih daun itu termasuk mungkin dia pengen numbalin gue. Karena kan karena gue bisa melihat, bisa berkomunikasi, energi gue kuat. Energi pasti ya. Iya, energi. Balik lagi ke energi positif manusia gue. Kan gue manusia nih, punya energi kan paling sempurna manusia ya. Jadi ya dia ngambil energi gue untuk dijadiin makanannya dia. Dan itu ya untuk tumbal gitu. Tipe siasat banget ya. Kenapa nggak sepupu gue yang nggak dikasih? Karena kan dia tidak bisa melihat itu gitu. Makanya gue yang dikasih. Yang gue di atas senang aja dikasih. Kalau gue nggak tahu itu apa. Akhirnya di saat itu juga gue buang. Tapi buangnya kasih ke gue kuncen yang di situ yang pas ada warga itu ya. Warga itu katanya ini panggilin emang siapa, gue itu inget. Terus gue kasih ke dia. Udah baca-baca jadi dibuang kayak gitu. Itu nah setelah lepas dari gunung itu kan gue balik nih pulang ke rumah, gue nggak lepas dari si Maru itu. Sampai sekarang Maru itu ada di ngikutin dia gitu, berdampingan gitu. Tapi bukan Maru yang asli ya, yang Maru yang itu. Dan gue nggak bisa ngelepas dia sampai sekarang. Makanya alasan gue kenapa gue mau berjauhan dengan hal itu karena dia gitu. Jadi cerita yang dulu itu masih kayak buat trauma gitu. Iya, gue traumatik kan. Apa kalau lu tahu gitu, gue tuh punya gara-gara hal itu gue jadi punya penyakit psikis gitu, psikologi ya, betul ya Gale. Punya psikologi gitu yang makanya kayak makan coklat kayak gitu. Itu kan sebenarnya bukan kesukaan gue ya. Jadi kesukaan yang kalau gue ngikutin, kalau gue mau cerita kayak gini gue harus makan coklat gitu. Kan gue dulu sukanya es teh manis. Kenapa gue minta teh tawar? Karena kan gue ngikutin dia. Kayak lebih ketua-tua gitu. Dia suka yang manis di coklat, tapi dia suka yang teh tawar ya karena dia gitu, bukan karena gue. Gitu. Makanya kenapa gue bilang gue mau lupakan hal-hal itu gitu. Karena kalau gue ikutin, gue malah jadi sesat di dianya, bukan di guanya. Karena pengaruh dia. Iya. Jadi gue malah kayak nyuruh orang, kayak ngobatin orang. Jadi gue bikin orang percaya sama gue. Untuk ngobatin. Padahal kan gue nggak bisa, gue cuma manusia biasa kan. Tapi alhamdulillahnya gue bisa ngontrol badan gue gitu. Bisa ngontrol. Iya. Jadi kalau misalkan bad gue lagi, kenapa tadi gue bilang gue minta coklat biar mood gue tuh bagus gitu. Karena kalau gue bad mood pasti badan gue dikuasain sama dia gitu. Tapi dia sosok yang bisa ngejaga ini.
kalau untuk dijagain, iya gue dijagain sama dia gitu. Tapi kalau dia untuk jahat, dia bisa lebih jahat gitu. Ya, jadi mereka nyebutnya tuh gue bukannya ruh yang ngikutin gue, tapi orang-orang yang mengerti gitu ya, manggil sosok yang ngikutin gue tuh iblis gitu. Berarti dia negatif lah ya. Negatif. Kalau untuk di badan gue ya, dia negatif gitu. Tapi dia nggak ngeganggu. Dia nggak ngeganggu gue, tapi kalau misalkan ada orang mau jahatin gue gitu ya, Bisa. dia bukan ngejagain gue juga sih. Dia jadi kayak gue jadi media dia untuk melakukan kejahatan. sesuatu. Iya, kayak Iya, penyembuhan gitu. iya itu lewat gue gitu. Masuk. Tapi akhirnya sampai sekarang pun sepupu lu itu tuh, saudara lu itu Ya udah bosan sama gue. Sampai sekarang. Iya, gara-gara nyokap gue, jadi kan nyokap gue yang marah-marah kan karena Ngapain sih nyari-nyari itu gitu Iya. ya? cowok yang Nyari susu cowok gitu. yang dia taksir dapat. gue nggak tahu sih ceritanya lagi. jadi Karena semenjak semenjak itu gue jadi dah, snack gitu juga ya. sama dia gara-gara Marahan gitu. iya jadi ribut. Apa karena yang si warga itu nganterin kita bukan sampai rumah ya, tapi minta telepon orang tua kita supaya dia tahu kita safety di jalan. Iya. Gitu. Akhirnya diceritain tuh sama warganya. Ya udah kan nyokap gue pas gue balik ya nyokap gue mau ngapain nyari-nyari kayak gitu. Ya udah jadi ending sama cerita gue akhirnya dari itu ya semuanya ya gue diikutin sama si iblis yang gue ketemu di sampai sekarang. Waduh, gila ceritanya. Parah sih. Epic Sih, bener-bener. wow. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang masalahnya ngikutin. Kalau lu gimana dulu? Saya sampai speechless. Speechless. Lu nangis kalian, Ra. Masih nangis. Tapi Kak, Iya. nyimpen nih kita nih pertanyaan terakhir Kak. Mau ada nggak nih pertanyaan terakhir nih? Iya, Mau nyimpen pertanyaan terakhir nggak? Udah, langsung aja dah. Udah nih. Ya, diwakilkan dulu dah. Dari cerita semuanya nih, kita tuh udah bener kehabisan kata-kata. Iya, Bergejolak saking batin. padat. Iya, padat Saking ceritanya. padatnya cerita Iya, sampai bener. bener kita tuh nggak ada ruang buat Banyak. nanya, sampai bener kita Gue sih terpaku dulu Iya, sama ceritanya. bener padat banget gila. Iya, Kak, satu nih sebelum closing Kak. Ya. Di sini ada nggak sih? Ada dia tadi apa ya, deket ini deket apa ini namanya Deket lampu lampu belakang. God. Ya, duduk. Iya. Strike. Iya. Iya. Strike. Oke. Apa? Terus? Boleh tahu nggak? Kalau yang gue lihat dari tadi pas pertama kali gue datang itu gue Iya. disambut sama sosok cewek ya. Aduh, Dan sama ya, bener. sosok cewek yang nggak pindah tempat dari tadi, makanya mata gue selalu tertuju ke sana. Iya, gue sih juga dari tadi. Iya, dia pokoknya ya maksudnya mau berkomunikasi lah. Karena gue bisa itu ya. Iya. Kita lihat dia jadi mau berkomunikasi aja. Oke. Baik, Total yang lu lihat di sini ada berapa? Total yang gue fokus cuman 2 dari tadi. Iya. Yang Cuman asli? yang asli gue lihat lebih dari 5. Itu Yang- gue nggak tahu itu karena gue yang ngebawa dari luar Iya. atau oke, emang oke. udah Ada ya di already di sini. sini, gue nggak tahu. Iya, iya. Tapi yang berarti ada poin 1 lu disambut sama perempuan. Iya coba. Tapi Oke. kalau menurut gue sih mukanya itu banget. Bad ya. Not bad apa bad banget ya? Bad banget kayaknya ini, bukan not bad lagi nih. Nah, berarti ada 2 ya Iya. yang menurut lu. Karena kalau menurut gue sih kayaknya ini emang dari rumah yang ada ya. Iya. Karena cerita kayak gitu. Kejawab. Baik nggak tapi ya? Kalau menurut gue sih enggak ganggu ya. Cuman kalau misalkan lu udah over banget, dia pasti dia akan balas ketawa lu mungkin. Kayak tadi lu cerita itu, Iya. temen lu itu. Iya. Oh. Udah guys, gitu aja. Kita tutup episode kali ini. Gimana? Gimana? Begitu. Parah kan? Tapi pesan-pesannya Indra sebelum closing. Iya. Pesan moral. Pesan edukasinya Iya, buat dari Mas AA. Ada dulu dong. Dari lu. Oh, dari gua sih. Nanti nggak apa-apa, Iya. Kak Vika juga kayak ikut Iya. pesan-pesannya gitu. Pesan-pesan ya. Jauhi narkoba. Iya. Mantap. Lanjut. Ya percaya aja kalau itu ada. Kok gitu sih? Ya udah. Hidup berdampingan. Iya, gitu. Enggak, Iya, maksud gua bener. kan ya udah kan Iya, komedi dulu pesan-pesannya. Gua jauhi narkoba. Mantap. Nggak ada. Emang ada. Yaudah, Kak Vika. Gue kalau gue pesan-pesannya tuh cuman ya harus tetap safety sama diri sendiri. Oke. Maksudnya nggak bisa percaya sama hal sekeliling lu, kecuali ya di hati lu berkata apa ya ikutin aja. Iya. Gitu sih. Good question. Ntar ada di sini nih. Ting ting ting. Apa semua? Gue editor. Gue edit. Ayo masuk lanjut. Pesannya sama kayak Chandra, ya pasti percaya sih hal itu. Dah.
Maulana. Iya. Mana? Jangan lupa makan. Oke. Udah kita aja dari Dalam Production. Dadah. Dadah.